Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa Polda Bali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan salat subuh di bulan Ramadan 1443 Hijriah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Disadari maupun tidak disadari, ternyata hari ini kita berada sudah lebih dari separuh perjalanan bulan Ramadan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadi renungan kita bersama betapa cepat perjalanan waktu, betapa cepat hari demi hari di bulan Ramadan ini. Rasanya kita belum banyak tilawah Al-Quran, rasanya kita belum banyak infak sedekah kita, rasanya belum banyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Ramadan sudah hampir meninggalkan kepada kita. Maka pada kesempatan yang sangat mulia ini, saya mengajak pada diri saya dan jamaah sekalian, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah kami sampaikan bahwa Luqman memberikan nasihat kepada kita. Yang pertama adalah tauhidullah, mengesahkan Allah. Yang kedua adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ketiga adalah muraqabatullah, kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun amalan ibadah kita, sekecil apapun dosa dan kesalahan kita, selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pagi hari ini izinkan saya melanjutkan pesan nasihat Luqman kepada putranya. Ya bunayya aqimis shalah. Luqman menasihati kepada putra-putrinya, tegakkan sholat. Sebagaimana kita ketahui bahwa sholat adalah tiang agama. Sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan dalam hadisnya, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Rasulullah SAW bersabda bahwa sholat adalah tiangnya agama. Siapa yang menegakkan sholat berarti menegakkan agamanya, dan siapa yang meninggalkan sholat berarti dia telah merusak agamanya. Dalam kesempatan yang lain Rasulullah mengatakan, awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumal qiyamati as-shalah. Fa in saluhat samalu saluhat salamih. Fa in fasadat fasadat sairu amalih. Bahwa amal ibadah manusia yang awal, yang pertama, yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholat. Kalau sholatnya baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semua amal ibadahnya diterima oleh Allah. Dan sebaliknya, kalau sholatnya ditolak oleh Allah, maka semua amalnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba, seorang manusia yang paling dekat dengan Allah adalah saat beribadah sholat. Sholat yang dekat dengan kita, dengan Allah, adalah saat kita melaksanakan sujud. Maka yang kita ucapkan adalah subhana rabbil a'la wa bihamdi. Itu menyadarkan kepada kita semua bahwa kita adalah manusia yang lemah. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang paling suci. Kita adalah manusia yang banyak dosa, banyak salah. Maka pada kesempatan kali ini menjadi renungan kita sebagai orang tua,
mari kita ajari anak-anak kita untuk sholat. Bagaimanapun dan kondisi apapun kita harus sholat. Karena Rasulullah SAW sudah menjelaskan kepada kita. Kemudian pesan yang berikutnya adalah wa'mur bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Kita diperintahkan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Ajak-ajak kebaikan. Mumpung di bulan Ramadan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk mengajak melakukan kebaikan. Dan 3 tugasnya kita hanya menyampaikan. Hidayah itu Allah yang punya. Mutlak. Bahkan kita kembali sejarah Rasulullah SAW tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang dicintai, pamannya Abu Talib, yang memelihara, yang menjaga, yang membela dari kecil sampai dewasa, bahkan sampai umur 40 tahun. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menegur Rasulullah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Hai Muhammad, engkau tidak mampu, tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Karena hidayah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menyampaikan kebaikan, ajak-ajak kebaikan di masjid, di pengajian, di tempat-tempat tertentu, itu hal yang mudah, yang biasa. Tapi ketika kita mempunyai amanah, ya, tanda tangan kita laku, mempunyai jabatan, mempunyai kursi, di sanalah ujian yang sangat luar biasa. Amanah itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pesan berikutnya adalah wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Luqman menasihati kepada putra-putrinya, jangan engkau palingkan wajahmu dari manusia. Artinya kita tidak boleh sombong kepada sesama. Dan tidak boleh kita berjalan dengan angkuh di dunia ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa membaca pelajaran, mengambil ibrah, mengambil sebuah perjalanan sahabat Rasulullah SAW ketika guyon, ketika bercanda Abu Dzar Al-Ghifari dengan Bilal bin Rabah. Abu Dzar Al-Ghifari merendahkan, menghina Bilal bin Rabah dengan kulit yang hitam. Dan saat itu guyonannya didengar oleh Rasulullah SAW. Saat itu Rasulullah langsung pergi meninggalkan sahabat-sahabatnya tanpa berkata apapun. Begitu juga Bilal bin Rabah merasa tersinggung. Apa yang terjadi? Beberapa hari Rasulullah tidak menegur Abu Dzar Al-Ghifari atas perbuatannya tadi. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Abu Dzar merasa lebih baik, lebih ganteng, lebih putih daripada Bilal bin Rabah. Saat itu dia mencari Bilal bin Rabah dan minta maaf agar supaya Bilal bin Rabah menginjak mukanya sebagai tebusan atas kesalahannya. Maka apa yang terjadi? Yang dilakukan Bilal bin Rabah kepada sahabatnya Abu Dzar Al-Ghifari, dia berjabatan tangan memaafkan Abu Dzar Al-Ghifari dan memeluknya. Tidak saudaraku, engkau tidak akan aku injak mukamu, tapi aku sudah memaafkan engkau. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu hebatnya para sahabat Rasulullah SAW ketika melakukan kesalahan, segera bertaubat, segera minta maaf. Dan setelah itu Rasulullah mau bertegur sapa lagi dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Ini memberikan satu gambaran, memberikan satu pelajaran kepada kita bahwa kita tidak boleh sombong, tidak boleh takabur, tidak boleh ujub kepada sesama. Kalau kita baik hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita akan baik hubungannya dengan sesama manusia. Namun sebaliknya, hubungan baik kita kepada manusia belum tentu hubungan kita baik juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa Polda Bali yang dirahmati Allah. Insyaallah demikian yang bisa kami sampaikan, beberapa pesan dari Al-Qur'an yang tertulis dalam surat Luqman
Dan lebih detailnya, lebih lanjutnya lagi, silakan jamaah nanti untuk membuka Al-Qur'annya dan mentadaburi surat Luqman. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan sepertinya saya harus meminta maaf. Saya mohon maaf selama tausiah di sini, di atas mimbar ini, mungkin ada kekeliruan, ada kesalahan. Mohon dimaafkan. Dan mudah-mudahan kita nanti akan bersama-sama memasuki Ar-Rayyan, pintu surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khusus orang-orang yang puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi mereka, teman-teman, saudara, jamaah yang mau mudik, mudah-mudahan bisa mudik lancar, selamat sampai tujuan, dan mudah-mudahan masih bisa kembali lagi setelah mudik nanti memenuhi saf-saf masjid yang kita cinta ini, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita termasuk orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang mukhlisin, orang-orang yang selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.